Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Sobat Ravana dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menonton melalui channel YouTube Sobat Ravana. Kita lagi streaming ini ceritanya ya, bersama saya Riani Nur. Kita lagi ada di studio podcast Ravana Yayan Sorong, inspirasi, harmoni, dan produktif. Dan hari ini saya menemani Anda Sobat Ravana di Harmoni Kampus untuk segmen Bincang Bersama Rektor. Jadi di studio saat ini sudah hadir bersama saya Bapak Rektor Yayan Sorong. Langsung kita sapa aja deh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di hari Rabu ini. Alhamdulillah ya, ini kegiatan rutin ya, kewajiban sosial kita ya, bahwa kita harus berupaya mengisi jam-jam seperti ini pada hari yang sama. Ya, itu dia. Dan mungkin kalau kita ngobrol gini banyak hal sebenarnya Pak ya, bukan hanya terkait kalau pekan lalu mungkin kita sudah mengenal sosok dari Rektor Yayan Sorong dan pastinya Anda sudah menyimak itu. Sekarang kita akan mengupas, mungkin ya nanti akan berseri karena isi dari konten yang direncanakan ini adalah mengenai buku terbaru dari Pak Rektor, yaitu 99 Logika Transformatif Refleksi Diri sebagai Optimalisasi Peran Kehidupan. Ini adalah sebuah buku yang baru ditulis oleh Bapak Pak Rektor, merupakan kumpulan dari tulisan-tulisan singkat logika transformatif ya Pak ya? Iya. Iya, Pak, menarik di bukunya ini saya menemukan di bagian pendahuluan Pak. Di sini Bapak menulis poin-poin tentang pemimpin dan periode, kemudian juga ada pemimpin dan kekuatan internal institusi, pemimpin dan kekuatan spiritual, kemudian ada pemimpin dan kekuatan jaringan sosial. Iya. Ini seperti apa ini Pak? Jadi begini, pemimpin itu memiliki hak memerintah, Baik. hak menjadi contoh gitu, hak berinisiasi, hak mengambil kebijakan. Itu pemimpin. Nah, jadi tidak boleh marah seorang pemimpin ketika dicontoh. Lalu kemudian pengikutnya berkomentar. Itu bagian dari refleksi sebagai contoh, sebagai pemimpin. Nanti kalau Anda tidak lagi jadi pemimpin, jadi tidak perlu lagi oleh bawahan menjadikan Anda sebagai contoh atau figur gitu. Jadi ketika kalau ini bicara periode berarti? Ya, periode. Jadi ada waktu, ada masanya, ada kesempatan ya. Memang kadang-kadang pemimpin itu lalai. Namanya manusia Pak ya? Iya, namanya manusia, manusia juga pemimpin ya. Lalai dalam arti bahwa seakan-akan menjadi pemimpin terus, pemimpin formal gitu. Nah, padahal ada periode. Iya, betul. 1 hari 360 hari. Kalau misalnya seperti saya, itu kan dikasih waktu 4 tahun. 360 hari kali 4 itu sama dengan sekian-sekian ya. 1200 hari. Nah, seperti itu. Jadi tiap hari itu tiap hari. Makanya memang istilah apa yang Anda lakukan 100 hari pertama. Oh iya, selalu dilihat dari seorang pemimpin seperti itu. Seorang pemimpin 100 hari pertama itu sebenarnya terkesan bahwa ada perubahan mendasar gitu. Anda itu diingatkan pada ajal, pada batas waktu gitu. Nah, jadi mumpung sebagai pemimpin, lakukan yang terbaik gitu. Seperti PNS itu ya 60 tahun. Kalau sudah lewat 60 tahun, nggak bisa lagi tuh syarat menjadi pemimpin. Nggak bisa lagi menjadi pemimpin formal. Jadi harus ada batasan gitu. Berarti Bapak memaknai ini sebagai periode emas Bapak ya untuk mentransformasikan apa yang sudah menjadi bekal. Saya ini kan berpikir pemimpin itu di mana-mana. Jadi saya tidak mengenal periode emas. Mungkin kalau misalnya sebagai pemimpin formal, mungkin kampus atau Yayan melihat bahwa saya memiliki kesempatan emas. Iya, betul, kesempatan emas. Bagi saya itu di mana-mana harus memberikan yang terbaik. Baik, termasuk ketika saat ini dengan periode Bapak ya. Oke, bagaimana dengan kekuatan internal institusi? Kekuatan internal institusi ini sebenarnya harus dipetakan. Harus dipetakan. Baik. Nah, mana memang yang bisa menjadi kekuatan strategis. Tempat di mana memimpin ya Pak ya.
kekuatan. Misalnya di kampus Yayan Sorong kita punya dosen gitu, punya dosen pendidikan magister, doktor, dan ini adalah kekuatan besar. Meskipun juga namanya manusia punya kelemahan ya. Nah, tetapi kekuatan strategis ini kalau misalnya ada 60 satu semester itu sekitar 70 dosen yang kita gunakan untuk membackup mata kuliah. Kalau 60 dosen ini saya promosikan di luar dengan berbagai disiplin ilmunya, itu kan luar biasa, dahsyat itu. Bahwa Yayan memiliki 60 dosen, ada sekitar 20 disiplin keilmuan, itu bisa menggemparkan Papua, Indonesia Timur. Potensi besar ya Pak. Potensi besar. Nah ini kami harus hitung sebagai sebuah kekuatan gitu. Nah tidak semua pemimpin bisa menghitung seperti itu. Jadi kalau kita mau menjadi, kalau kita sebagai pemimpin, maka kekuatan internal ini kita harus hitung gitu sebagai kekuatan baru. Ya. Tugas pimpinan itu sebenarnya hanya 3 Pak. Apa itu Pak? Yang pertama menerima tamu. Tugas rutin Pak Rektor sesederhana itu. Tidak mau kalau bukan sebagainya yang datang gitu ya, kita terima saja. Harus pintar senyum, harus pintar menyapa dan sebagainya. Tugas yang kedua adalah pintar tanda tangan. Nah, apalagi kalau mau wisuda Pak. Iya harus tanda tangan. Nah tanda tangan itu baca dulu. Nanti konsepnya salah dan sebagainya. Ini pintar. Ada lagi. Apa itu Pak? Tapi ini kadang-kadang diterima dan tidak diterima. Oh begitu. Kalau Bapak terima sebagai salah satu. Kadang-kadang. Kalau yang 2 itu pasti. Pintar marah. Pintar marah ya? Harus pintar marah. Kalau nggak pintar gimana caranya? Jadi kalau nggak pintar 3 komponen ini menurut Bapak harus ada ya. Penting ya. Jadi kita harus mengatakan. Mungkin lebih ke marah pada tempatnya kali gitu ya kali ya. Lihat bisa marah karena gini. Ada bawahan kita itu kalau kita marahi bukannya berprestasi gitu. Iya. Malah ngambek gitu. Suka duka seorang pemimpin ini. Ada juga bawahan nanti bisa berprestasi kalau dimarahi gitu. Oh iya benar ya Pak ya, itu berarti kalau harus nggak bisa berprestasi. Harus di push dulu, harus diomelin dulu baru bisa tahu potensinya gitu. Ada Pak. lagi yang ketiga Mbak. Bagaimana itu Pak? Nah, dia mentes pimpinan bisa nggak marah atau tidak gitu. Jadi makanya. Jadi pemimpin itu kita bukan mesin gitu. Kalau saudara misalnya mau masuk di Facebook kan ada kode, mau dibuktikan apakah Anda manusia atau mesin gitu. Iya benar-benar kocanya gitu. Nah jadi itu 3 hal yang menjadi penting gitu. Oke. Berarti saya melihatnya bahwa Bapak memanfaatkan periode ini untuk bisa mengoptimalkan kemajuan tempat di mana Bapak memimpin dan kemudian paham bahwa ada kekuatan internal dari institusi. Lalu kekuatan spiritualnya? Kekuatan spiritual itu sebagai umat beragama ya, saya kira itu penting. Kita berdoa. Kita berdoa. Saya sudah kemukakan di depan wisudawan, terutama wisudawan kemarin 2022 bahwa salah satu keunggulan Yayan Sorong itu adalah kita instruksikan kepada seluruh dosen dan tenaga pendidikan bahwa jangan tinggalkan sejadah Anda sebelum mendoakan keluarga besar Yayan Sorong. Ini yang mahal gitu. Nah, semakin banyak mendoakan untuk mahasiswa kita, itu kemudian akan semakin memperoleh informasi, menjadi bisikan-bisikan hati gitu ya. Karena manusia itu punya hati, tetapi siapa yang mempengaruhi hatinya itu kan siapa menjadi rebutan gitu. Nah, betul Pak, betul. Ibu Desi punya hati ya, iya ya. Punya Pak, alhamdulillah punya hati. Saya juga punya hati, tapi kecenderungan hati saya siapa yang tahu? Iya betul Pak. Nah, kekuatan spiritual ini kita percaya, meskipun kita tidak mampu, kita tidak mampu mempengaruhi hati mahasiswa, hati dosen, hati bawahan, tidak mampu kita. Tetapi kita percaya bahwa dengan kekuatan spiritual hatinya bisa tergerak menuju kepada visi-visi kampus kita gitu.
Lewat apa? Lewat doa, lewat itikat baik, dan sebagainya. Jadi kekuatan spiritual ini bagi kami adalah kekuatan ekstra. Kekuatan ekstra ya Pak ya? Kekuatan ekstra yang itu sangat kecil bagi kami, tetapi dampaknya besar gitu. Kita tidak tahu mengapa kita bisa berhasil alih status menjadi yayan. Benar ya Pak ya? Nah, kita tidak tahu. Saya selalu ditanya mengapa. Saya bilang mungkin ada doa yang diterima. Mungkin doanya Mbak Desi atau doanya siapa, kita tidak tahu. Ini kan bicara doa, bicara spiritual. Betul, orang mengatakan susah. Kekuatannya itu tidak terbatas ya Pak ya, kalau kita bicara spiritual ya Pak ya. Tidak, kalau bicara logika kayaknya tidak logis juga kalau menarik ke spiritual. Dalam waktu singkat kita bisa. Saya ditantang oleh pejabat di Jakarta, Anda ini bawa proposal sedikit halaman, segini gitu. Saya ketawa, ya memang sedikit karena waktu bikinnya sempit gitu. Tapi ternyata goal. Ternyata justru yang sedikit inilah bisa menjadi besar. Sedikit tapi langsung poin gitu. Poin lalu kemudian kita perbaiki tentu perbaiki. Bagaimana pada saat perbaikan itu timnya sakit? Ternyata tidak tidak sakit. Jadi menurut saya kita harus membangun kekuatan spiritual. Makanya di misi Yayan Sorong itu salah satunya adalah kekuatan spiritual. Kita ingin ini menjadi salah satu modal yang harus dimaksimalkan. Selain tadi kekuatan para dosen dan semua elemen yang ada di dalam ya Pak ya, yang sebagai penunjang tadi ya, kekuatan kekuatan dari internal institusi tadi. Ya. Kekuatan spiritual ini menjadi sesuatu yang sangat ekstra, yang sangat di luar jangkauan lah gitu ya Pak ya. Jadi sebenarnya dalam dunia pengembangan sumber daya manusia itu sebenarnya kekuatan ini pernah dipakai dan dipakai terus. Misalnya dalam teori tasawuf itu ada namanya sohbah. Sohbah itu serumpun dengan sahabat. Kalau orang bersahabat itu kan dekat. Ya makanya dalam kamus sahabat karib. Sahabat yang dekat tempat berkeluh kesah gitu. Dan semakin kita berkeluh kesah, maka kemudian teman itu kan semakin termenung juga ya. Mungkin semakin memahami juga. Ya itu kan teman gitu. Nah, kita butuh teman, kita butuh sahabat. Sohbah ini lebih dekat lagi dari teman gitu. Lebih intim lah gitu lebih ya. Intim lagi. Sohbah itu. Jadi, nah hubungan antara guru dan murid itu dibangun dengan pola sohbah gitu. Sehingga sang guru itu paham betul bahwa muridnya itu lagi gersang, lagi galau, lagi gembira. Dia bisa monitoring jarak jauh gitu. Nah, kondisi kejiwaan, ketaatan dan sebagainya itu kemudian dimonitoring oleh sang guru dan itu kemudian dievaluasi oleh sang guru gitu. Jadi perhatian guru itu sangat dekat, melampaui sahabat karib, itu namanya sohbah. Nah sekarang kita belum berhasil bagaimana kemudian antara dosen dengan mahasiswa. Ini menjadi refleksi Bapak juga berarti. Belum. Antara pimpinan dengan bawahan itu belum. Nah, konektivitasnya belum sampai ke tahap sohbah. Baru kita sampai kepada berteman gitu. Maka Bapak berharap bisa. Saya ingin seperti itu. Nah, kita kembangkan kemudian dalam bentuk program bahwa Kaprodi itu ya. Kaprodi itu selain sebagai orang tua kedua juga menjadi orang tua asuh. Orang tua yang Oke, kita jeda sedikit. Tolong dimatikan dulu ya. Baik. Silakan Pak. Ada yang minum. Oh, iya. Sobat Ravana, pastinya di studio podcast Ravana Yayan Sorong, inspirasi harmoni dan produktif.
kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak. Assalamualaikum Ade. Waalaikumsalam, Kak. Ini Ade lagi bikin apa kah? Kita lagi buat vlog Kak, buat lomba literasi digital yang diadakan oleh Kementerian Agama. Wah, kan terkosong baru sekarang kan kelas berapa ini? Tentu kan Kelas 3 juga. Kakak. Oh, kelas 3 sih. Iya. Iya. Oh. Nanti adik-adik mau lanjut kuliah di mana? Kalau saya sih pengennya kuliah di Pulau Jawa ya, Kak. Kalau saya mungkin Sulawesi kah apa? Kalau saya di Papua saja karena saya orang asli Papua. Saya bangga dengan Papua, jadi saya kuliah di Papua saja. Oh, Papua. Baru kakak dong kuliah di mana? Kalau kita kuliah di IAIN Sorong. Oh, berarti di kampusnya Kakak ini belajar keagamaan aja. Oh, terada deh. Kita punya kampus di IAIN Sorong dan PTKIN seluruh Indonesia itu tidak hanya diajarkan tentang keagamaan saja, tapi juga diajarkan tentang kesenian, kebudayaan, broadcasting, dan juga nge-vlog seperti kami ini. Oh, begitu. Baru bagaimana ya, Kak, cara masuknya PTKIN? Jadi kalau buat masuk PTKIN itu adik-adik bisa mendaftarkan diri untuk ujian di SPAN PTKIN. SPAN PTKN itu apa kan? Nah, SPAN PTKIN itu merupakan seleksi prestasi akademik nasional yang menggunakan nilai rapot dan prestasi adik-adik semua toh. Nah, itu juga buat masuk ke perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, dan itu diadakan serentak di seluruh Indonesia untuk calon mahasiswa baru seperti kami ini. Oh iya Kak, cara daftarnya gimana Kakak? Nah, jadi buat mendaftarkan SPAN PTKIN itu mudah deh, bisa dengan cara online, dengan mendaftarkan diri di website atau di aplikasi SPAN PTKIN. Untuk info lebih lanjutnya, adik-adik bisa mendatangi PTKIN terdekat. Kalau misalnya kita kan lagi di Sorong ini, berarti PTKIN terdekat ada di IAIN Sorong. Oh, Kak, berarti saya ini bisa daftar di PTKIN di Pulau Jawa ya? Oh, sangat bisa deh, karena di SPAN PTKIN itu ada 3 kampus. Tapi yang paling utama itu yang paling terdekat sama kalian toh. Gitu. Terima kasih ya kak atas infonya. Oh iya, sama-sama adik. Oh iya, ini kakak ada 3 brosur nih buat kalian. Siapa tahu bisa menambahkan minat adik-adik toh buat daftar di PTKIN. Iya, sama-sama. Kalau gitu kita duluan ya. Oh iya kak. Assalamualaikum. Alhamdulillah sudah. Kamu gimana? Selamat, tetap semangat ya. Assalamualaikum kak. Salam. Kakak masih ingat itu Kak? Oh iya, kalian siswa SMA 1 kan? Iya, betul. Wah, kalian sudah di mahasiswa yang Sorong ya? Iya kak. Kasih lagi buat kakak dong yang berikan kita informasi tentang jalur SPAN PTKN. Iya, sama-sama deh. Oh iya, kamu tahu yang satu gimana? Oh teman teman yang satunya di Pulau Jawa kak, tapi lewat jalur SPAN PTKN juga. Wah, alhamdulillah. Oh iya, kalian yang menang lomba tarian tingkat nasional kan? Iya kak. Wah, kalian hebat ya. Iya makasih Selamat. banyak. Kasih banyak. Kalau gitu kita duluan ya. Iya Kak, hati-hati. Iya. Semangat ya. Iya. Kamu taruh kosong baru bagaimana sampai kamu bisa juara tarian tingkat nasional nih? Alhamdulillah juga, tentu tak menyangka tuh bisa menang dalam lomba tarian ini. Karena pas SMA itu Tung sudah sering ikut-ikut lomba juga, khususnya lomba-lomba tarian adat Papua tuh. Nah betul, kita di SMA itu kita memiliki bakat yang kuat. Jadi kita masuk mendaftar melalui jalur SPAN PTKIN. Oh, kamu belum masuk di IAIN Sorong ikut jalur SPAN PTKIN nih? Iya betul, PTKIN kan tentang bagaimana cara kita untuk mengembangkan kita punya bakat dan minat tuh. Ih, kita nggak terasa salah masuk kampus yang Sorong ya. Iya betul. Oh, oke. Kita mulai rekam video ya. Ayo, siap. Kamera siap. Siap. Hitungan mulai dalam 3, 2, 1, action. Adik-adik, kakak-kakak dong semua jangan lupa daftar di PTKIN seluruh Indonesia melalui jalur SPAN PTKIN. Tempo datang ke PTKIN terdekat di kotamu. PTKIN, kita pilihan. Masuk PTKIN, pasti keren. Udah bicara pakai itu. Oke, Sobat Ravana, balik lagi masih melalui channel YouTube Sobat Ravana.
Kita di studio podcast Arafana Yayan Sorong bersama saya Riani Nur dan partner saya kali ini, wah nyebutnya partner Pak, dengan Bapak Rektor Yayan Sorong. Kita di segmen Bincang Bersama Rektor. Tadi Bapak bahas tentang bagaimana pola orang tua asuh diharapkan untuk para kaprodi ini ya Pak ya, terkait dengan sebuah kekuatan spiritual pemimpin. Betul. Bagaimana jadi itu Pak? Kaprodi itu kan orang yang paling dekat dengan mahasiswanya. Benar. Dia juga punya dosen. Nah, dia juga tahu lah semua ya. Jadi Kaprodi itu harus menjadi rumah kedua atau ibu kedua. Ibu Bagi pertama para mahasiswa itu di rumahnya. Lalu kemudian di kampus yang menjadi ibu Jadi itu Bapak adalah Kaprodi. Jadi koordinator koordinator prodi. Jadi dia tahu di mana sisi kelemahan dan kekuatan mahasiswa saya ini dalam hal prestasi belajar. Bagian dari kepemimpinan spiritualnya spiritual itu. Nah, dia harus tahu bagaimana apa yang dialami di rumah. Nah, setelah mereka kemudian pada tahu apakah ada kendala belajar, kendala dalam hal aktivitas sosial, mungkin pendanaan dan seterusnya. Tentu saja Kaprodi ini tidak bisa selesaikan semua gitu. Tetapi dia berkewajiban memotivasi mahasiswanya itu supaya keluar dari masalah yang dihadapi. Dan itu bisa mahasiswa bebas berbicara seperti layaknya berbicara dengan orang tua di rumahnya gitu. Itu kalau ada kontak spiritual, kontak suhbah gitu. Tapi ya betul, kontak suhbah itu yang ingin saya katakan kembali kalau melihat dari bagaimana Bapak menggambarkan pemimpin dan kekuatan spiritual itu bahwa dalam konteks koordinator prodi ya Pak ya. Betul. Berarti memang harus menyediakan diri menjadi itu tadi orang tua kedua yang bisa mendengarkan apapun. Langkah awal yang kita bangun itu adalah itu tadi, jangan tinggalkan sajadah Anda sebelum doakan. Nah, kalau memang bagus itu ya coba buat WA group, lalu kemudian jam 2 subuh, jam 2 pagi, jam 2 malam itu kasih bangun sholat tahajud. Itu sebenarnya cara untuk melejitkan potensi spiritual kita gitu. Cuma memang ini rumit ya. Tapi bisa. Dan bisa, dan itu bisa. Dan ini jarang kita lakukan. Kalau ini kita aktifkan potensi spiritual kita akan memiliki kematangan sebelum sampai masanya gitu. Jadi rasionalitas ini kadang-kadang itu terbohongi. Rasionalitas terbohongi Pak. Iya. Karena cara kita membacanya keliru. Seperti? Nah, jadi ada data masuk, tapi kita membacanya keliru, sehingga kesimpulan juga keliru gitu. Oh iya. Baik. Tapi kalau kita padukan itu tadi, ada bisikan, oh enggak bisa begitu, enggak bisa begitu. Nah, kembali ke prodi ini, jadi itu yang kita inginkan. Jadi komunikasi atau pola komunikasi antara kaprodi dengan mahasiswa bukan sekedar teman, tetapi dia harus meningkat menjadi sohbah. Kalau perlu, kaprodi ini berdiskusi dengan orang tua mahasiswa gitu, agar bisa anak ini benar-benar terwadahi gitu. Ya. Sehingga kemudian antara pendidikan informal, pendidikan keluarga itu dan pendidikan formal perguruan tinggi itu bisa nyambung kembali. Sekarang ini kan berpisah gitu. Berpisah dan tidak mau ketemu. Sendiri-sendiri. Orang tuh bilang itu kan anak saya sudah dewasa. Itu betul, tetapi dalam konteks pembinaan tadi ini nggak bisa begitu. Baik. Menarik sekali Pak. Benar yang itu yang kita terapkan di sini. Ya. Semoga nanti terus menjadi sebuah pencapaian yang optimal ya Pak ya dalam hal ini. Lalu kalau untuk pemimpin dan jaringan sosial nih bagaimana nih Pak? Jadi jaringan sosial itu menjadi penting. Bagaimana Anda mau diakui kalau tidak dikenal? Bagaimana ada pengakuan di luar institusi kalau kita tidak dikenal gitu? Nah, kita itu butuh pengakuan. Kita punya eksistensi tetapi tidak diakui, dianggap saja tidak ada gitu. Ini kayaknya jadi soal. Ya ini kalau tidak diakui gimana gitu?
dengan media sosial tadi. Kita punya media sosial seperti ini, podcast itu kan memperkenalkan kita melakukan ini dan itu supaya ada pengakuan. Nanti pengakuan itu kemudian kita evaluasi gitu. Nah, jaringan sosial itu biasa disebut dengan modal sosial. Modal sosial. Nah, dimanapun kita memimpin, jaringan ini menjadi penting gitu. Kita punya jaringan majelis taklim, kita punya jaringan masjid, kita punya jaringan seluruh anggota dewan. Iya, anggota dewan, anggota ulama di Kota Sorong. Kita juga punya jaringan pasar gitu. Pasar, kembali lagi pasar ya. Pasar. Tempat berkumpulnya manusia. Cuma memang kalau saya ditanya sudah berapa pedagang yang Anda bawa masuk kampus, nah ini yang jadi soal gitu. Seharusnya ada gitu. Seharusnya, tapi belum nih Pak? Belum ya? Belum. Kita ingin sebenarnya pedagang yang terbaik itu masuk kampus, membagi pengetahuan. Nah, diberikan ruang untuk membagi pengalaman. Apa sih pengalamannya? Apalagi kalau tidak tamat SD, dia berhasil bikin perusahaan, itu kan lebih bagus gitu. Nah, jadi sebenarnya mengapa kita butuh jaringan? Karena kita beranggapan bahwa orang dalam tidak cukup. Orang dalam tidak cukup dan dunia ini sudah berubah. Nah, yang bisa menyempurnakan ini adalah jaringan gitu. Inilah pemimpin itu kemudian mengkombinasikan antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal. Oke. Ya, baik Pak. Ya, berarti sedikit yang bisa ditarik dari beragam poin yang Bapak tampilkan di buku ini, mulai dari periode pemimpin memanfaatkan periode dan melihat kekuatan internal tempat ia memimpin, utamakan kekuatan ekstra melalui kekuatan spiritual itu, dan gunakan jaringan sosial sebagai kekuatan tambahan bagaimana menciptakan iklim kepemimpinan yang utuh begitu ya Pak ya. Oke. Ini adalah sedikit uraian mungkin ya. Kalau misalnya Anda berkesempatan untuk membaca bukunya, silakan berkunjung ke perpustakaan Yayan Sorong. Sudah ada ya Pak ya? Sudah ada buku ini. 99 logika transformatif ini sudah melalui podcast ini Bapak memberikan uraian yang lebih mendalam lagi. Ada beberapa bagian sebenarnya yang sudah ditulis, tapi menurut saya sangat menarik ketika bisa disampaikan langsung oleh penulis yang ternyata sangat bisa menunjukkan apa itu bentuk kepemimpinan yang ingin ditunjukkan dari seorang rektor IAIN Sorong saat ini. Kita masuk ke bab-babnya nih Pak. 99 logika transformatif ini Sobat Ravana dibagi menjadi beberapa bagian, dan untuk part pertama ini adalah tentang kebebasan dan kehidupan. Ini kenapa menjadi yang pertama nih Pak? Ini kalau saya lihat di sini ada tentang keselamatan, kebahagiaan, memberikan bantuan, wajah kebaikan, dan dosa membawa kesengsaraan. Ini kalau mau dibacain sedikit di logika keselamatannya Pak. Jika Anda ingin selamat, nilailah orang lain lebih tinggi dibandingkan dengan Anda. Itu gimana tuh Pak? Iya, kita punya teman. Tapi cara pandang kita lebih hebat daripada dia. Ya oke. Itu salah. Jadi itu salah ya Pak ya? Salah. Nah itu diingat itu ya, diingat ya kalau punya teman jangan ngerasa lebih pintar dari teman. Dia lebih hebat daripada kita. Harus melihat teman itu lebih hebat daripada di mana logikanya? Kalau saya punya teman, saya pandang dia lebih hebat daripada saya, itu artinya saya punya teman yang hebat gitu. Saya berhasil menemukan teman yang hebat. Saya berada di lingkungan yang tepat. Ya, kira-kira begitu. Tapi kalau saya bilang, kamu itu gimana sih itu? Berarti saya menemukan teman yang tidak hebat gitu. Berarti saya rugi. Berarti benar ya. Selamat jadinya. Ya, benar, jadi kita harus menemukan teman yang hebat dan menilai bahwa dia hebat. Bagaimanapun kualitasnya gitu. Tetap harus dipandang dia lebih tinggi. Dia lebih hebat. Ada kehebatan dalam dirinya. Bahwa kemudian kita belum temukan kehebatannya di mana. Itu faktor waktu. Atau kita belum temukan. Tapi dia hebat. Tidak mungkin Tuhan itu menciptakan manusia kalau dia tidak hebat. Ini prinsip dasar gitu ya. Malaikat itu kan protes menciptakan khalifah. Begini. Betul. Tuhan bilang, saya lebih tahu daripada yang kau gitu. Itu artinya manusia itu hebat. Lebih hebat daripada ciptaan yang lain. Jadi kita harus menempatkan teman itu satu tingkat di atas kita daripada kita.
Oke. Baik Pak. Itu nyambung ke bagaimana ingin selamat. Kita berarti menemukan lingkungan yang tepat dengan karena menganggap selamat teman kita. itu dalam berteman bukan hanya sendiri, teman juga harus selamat. Oke, bersama-sama, Iya. saling berangkulan. Oke, itu poinnya ya dari logika keselamatan. Kalau kebahagiaan Bapak sebutkan, jika Anda ingin bahagia, perhatikanlah bahwa masalah Anda jauh lebih sedikit dibandingkan dengan melimpahnya rahmat Tuhan. Bagaimana nih? Iya, hari ini hujan ya. Tapi kan begitu hujan ada yang mengeluh. Mengapa? Berbeda dengan harapannya gitu. Bahwa itu adalah tantangan, itu adalah peluang. Sebut ia sebuah peluang. Peluang. Apa susahnya ambil payung gitu? Paling 5 jam cari payung tidak dapat ya. Daripada diganti hujan menjadi apa? Banjir itu kan lebih parah lagi gitu. Jadi kita ini kadang-kadang mau instan gitu. Kadang Pak. Karena kita tergopo-gopo. Terburu-buru gitu. Apa mungkin itu kali Pak, semangatnya yang tinggi. Jadi akhirnya terburu-buru. Semangat yang tinggi yang tidak terkontrol itu bisa juga melahirkan kelalaian. Lupa gitu. Semangat yang terburu-buru melahirkan kelalaian. Betul. Tapi begitu kita memiliki semangat yang tinggi, tetapi cara berpikir kita solutif setiap masalah itu bukan kendala, tapi itu adalah cara untuk mencapai sesuatu yang lebih bagus, itu kemudian berarti kondisi kita normal gitu. Oke. Baik, Pak. Setiap kita mengeluh sebenarnya itu berarti kita membuang energi positif kita. Begitu ya Pak ya? Kira-kira. Tapi mengeluh boleh ya Pak? Mengeluh boleh tetapi ya? Ingat ketika Anda mengeluh itu ada energi negatif yang bertambah dan energi positif berkurang. Coba Anda mau makan. Oke. Makan itu sudah dihidangkan, tetapi Anda mengeluh kok begini. Kok nggak ada sambalnya nih? Sambalnya dan sebagainya. Boleh kita itu, tetapi ambil pulpen catat itu. Itu kurangnya nanti. Nah, ini kurangnya, setelah itu catat Anda makan. Lupakan catatan Anda makan. Itu kan lebih enak, kenyang juga ya. Tips bagus Pak. Daripada mengeluh itu habis waktu menghayal, merenung, dan terutama mahasiswa yang kadang-kadang ada uangnya. Jangan terlalu banyak mengeluh, makan saja. Anda itu mau disuruh sehat. Nikmati itu ya. Nikmati saja dulu itu. Kesempatan berikutnya Anda bisa memilih makanan. Jangan makan dulu. Anda itu disuruh belajar sehat gitu ya. Itu tugas utamanya. Ya. Gitu. Kalau yang ketiga, apa Bapak sebutkan di sini tentang memberikan bantuan. Oh, saya mau tambah sedikit Pak. Ya. Kayaknya poin yang ini nih sangat relate, poin kebahagiaan ini Pak, karena setiap hari pasti kita akan menghadapi hal seperti ini. Kita kadang merasa kita yang paling susah, tapi ternyata masih banyak lagi yang lebih mampu untuk mengatasi kesusahannya dibanding kita ya Pak ya. Saya itu bersyukur kepada teman-teman media di televisi. Karena dia mengungkap hal-hal yang kadang-kadang di luar harapan. Misalnya banjir. Di sini kita ada uang, tapi di sana banjir itu kan menjadi dia lebih parah dari kita. Iya. Itu merupakan sebuah hal yang menurut Bapak malah menunjukkan ada orang yang bisa struggle dengan kondisinya yang lebih parah daripada kita ya Pak. Oke, ini jadi satu poin penting juga. Kita lanjut ke memberikan bantuan Pak. Jika Anda ingin membantu, maka ingatlah ketika Anda kelak pada posisi lebih rendah dibandingkan dengan orang yang Anda bantu. Dunia ini kan roda yang berputar. Berputar ya betul. Kalau nggak berputar gimana caranya hidup itu? Jadi ketika Anda punya uang lalu memberi sesuatu, maka kemudian ingat bagaimana kalau Anda di posisi itu. Itu yang bisa mengurangi daya kritis Anda gitu. Baik. Mengurangi daya kritis ya. Pokoknya kasih saja gitu. Karena kita akan juga nanti begitu. Kapan waktunya enggak tahu. Karena hidup ini kan kita berada dalam ketidakpastian. Iya benar Pak, benar. Enggak pasti kita ini mau apa ini. Nah, satu saat kita juga begitu, orang lain akan melihat seperti itu gimana? Iya benar ya Pak ya. Jadi ketika ngasih itu tempatkan kita di posisi mereka gitu ya Pak ya. Posisi mereka supaya hati ini tentram.
Kan supaya ada begini, keikhlasan di dalam. keikhlasan karena kadang-kadang terlalu banyak saya kasih itu. Kenapa saya kasih tadi seperti itu? Kecenderungan manusia itu. Kan manusia Benar-benar ya. kecenderungan manusia banget itu. Muncul pikiran kita, gimana kalau saya posisi begini? Itu kecil saya kasih gitu. Nah, got it. Dapat itu poinnya. Oke. Lalu ada di sini yang keempat tentang wajah kebaikan. Kebaikan akan menampakkan dirinya ketika sang pelaku dibutuhkan meskipun tidak diingat lagi. Kebaikan seperti apa nih Pak? Kalau mau lihat wajah saya kebaikan juga ini. itu menulis kadang-kadang udah lupa. Ini di satu momen seperti apa ini? Kita Saya bicara kadang-kadang, kebaikan ini. Jadi begini, kebaikan itu seseorang itu ya, kebaikannya biasanya wajahnya sudah tidak ada, tetapi kebaikannya baru diingat. Oke. Ketika seseorang, kita bicara figur ya Pak ya. Figur. Dia sudah tidak ada, kebaikannya itu melekat jati. Maka kita harus tanamkan itu ketika kita melihat orang lain, begitu ya Pak ya. Mengingat kebaikan orang lain pada diri kita ya Pak. Pesan-pesan untuk ini sih, untuk saya jadi ingat, saya juga pernah menerima seperti ini Pak, bahwa memang agak susah ketika manusia itu berusaha untuk mengingat kebaikan orang lain. Kita cenderung untuk selalu mengingat keburukan duluan, ya nggak Pak? Ya, makanya Imam Al-Ghazali itu menyuruh kita supaya seluruh kebaikan yang pernah kita berikan lupakan saja. Tapi kesalahan yang pernah kita lakukan, ingat. Kepada orang lain, kepada lingkungan, kepada Facebook juga, kepada medsos, media sosial, itu ingat saja itu. Tapi kebaikannya udah. Kebaikan yang Anda pernah share kemana-mana itu lupakan. Oke, baik, gitulah wajah kebaikan gitu ya Pak ya. Terus dosa membawa kesengsaraan. Dosa dapat menghibur seseorang, namun lebih banyak menyengsarakannya. Iya kan enaknya toh. Dosa itu enak gitu ya Pak. Kan, coba Anda. Benar. Dosa itu enak ya. Iya, dianggap sebagai sebuah kebenangan, cerita kepada teman dan paling enak. Ada kecenderungan manusia juga. Ada kecenderungan. Padahal sebenarnya itu prinsipnya dosa itu pasti membawa kesengsaraan. Sebenarnya orang berbuat dosa, kata orang, itu karena penasaran saja. Tapi kalau sudah melakukan itu kan menyesal juga gitu. Nah, itu jadi adalah sebenarnya baiknya sedikit. Baiknya adalah mungkin ketika nanti kita menyesali itu berusaha untuk tidak melakukannya lagi. Itu namanya tobat. Ya ujungnya dosa bagaimana Pak? Ujungnya dosa adalah bertobat kan ya Pak ya? Kalau bisa bertobat, kalau tidak bisa tobat tambah keenakan gimana? Iya ada juga sih kayak ada gitu. juga. Jadi sebenarnya dalam istilah agama itu ada namanya istidraj. Iya Pak, istidraj ya Pak ya. Istidraj itu adalah seseorang itu sudah terseret ya, terseret, tapi dia tidak tahu bahwa saya ini terseret gitu. Tidak sadar, ikut terus itu ke sebelah kiri katakanlah begitu ya, mestinya dia ke kanan, tapi dia tidak sadar bahwa saya ini sebelah kiri, negatif. Itu namanya istidraj. Tuhan itu mencabut kekuatan hatinya sehingga itu rasanya udah hilang gitu. Berarti istidraj ini memang sebuah hal yang cukup mengkhawatirkan ya Pak. Mengkhawatirkan. Bagaimana kita bisa aware Pak? Saya tidak tahu bagaimana caranya. Iya, maksudnya biar kita bisa istilahnya selalu tahu bahwa ada potensi-potensi istidraj dalam mungkin hal yang kita anggap baik gitu Pak. Nah itulah memang kan ini sering kita diskusikan bahwa setan itu kan mempengaruhi manusia dan manusia mencari teman gitu. Memang setannya tidak kelihatan, tetapi yang mempengaruhi kita kan kelihatan gitu. Nah itu temannya setan atau temannya kita. Nah ini kan begitu. Tapi kalau kembali ke sini berarti harus tetap diingat bahwa melakukan dosa itu bawa sengsara. Iya, ada sengsara, jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek dan jangka panjang pula nih. Itu. Jangka pendek dan jangka panjang pula ini berarti efeknya memang ya. Efeknya besar gitu. Baik. Oke, ini mungkin sedikit bahasan kita ya. Saya mendapatkan banyak sekali insight Pak. Mulai dari tadi Bapak menyinggung tentang bagaimana kita memperoleh kebahagiaan tadi.
sederhana ya, ketika kita menonton TV bukan berarti bahwa kita mensyukuri seseorang kena banjir, tapi kemudian kita sadar bahwa ada orang yang bisa bertahan. Misalnya ketika media tadi memberitakan banjir, kita bisa sadar bahwa ada orang yang bisa survive dengan keadaan yang lebih rendah daripada posisi kita. Kemudian juga tentang istidraj ini istidraj tadi sangat penting ya Pak ya. Betul. Kita perhatian tentang yang namanya dosa, bahwa dosa itu bawa sengsara, bukan membawa nikmat ya. Nikmatnya hanya sebentar, tapi efek jangka pendek dan jangka panjangnya ada. Masih ada banyak lagi Pak yang ingin kita kupas dari tulisan Bapak. Mungkin sekaligus memantik kembali Pak bagaimana Bapak ketika menulisnya, karena di sini banyak sekali logika yang ditampilkan. Untuk logika kebebasan dan kehidupan sendiri, Sobat Ravana, sudah 5 yang kita kupas dan kita bahas, mulai dari keselamatan, kebahagiaan, memberikan bantuan tadi. Penting juga tentang memberikan bantuan, bahwa saat berbuat baik, memberikan bantuan, lupakan itu. Lupakan ya Pak ya, lupakan, tapi kalau kita ada salah sama orang bisa selalu untuk diingat agar menjadi refleksi kebaikan juga bagi diri kita. Masih ada lagi beberapa seperti kebebasan manusia adalah hukuman. Wah ini menarik. Kemudian ada logika memilih, doa sebagai teman karib. Dan ada beberapa banyak lagi, 99 pastinya logika transformatif yang masih akan terus kita kupas berseri. Mudah-mudahan di tahun ini bisa banyak manfaatnya diambil dari satu buku Bapak ini ya, 99 logika transformatif ini. Sobat Ravana, dari sajian yang kita tampilkan tadi dengan obrolan bersama Pak Rektor kali ini, Pak, terima kasih sekali lagi sudah bersedia. Saya malah terima kasih. Kalau nggak dikaji lagi mana saya ingat. Oh iya benar Pak, itu makanya penting ya nih kembali dikaji lagi agar kita ingat bagaimana. Saya ini terus terang ya Pak, ketika Bapak menulis itu saya berusaha untuk wah ini di momen seperti apa gitu sampai bisa menemukan kata seperti ini. Karena kan kadang kita ada ide-ide gitu, mungkin ada ditemui apa, mungkin Bapak lagi ngobrol atau lagi apa, kan bisa saja seperti itu kan. Jadi ketika ngobrol seperti ini akan lebih gamblang lah istilahnya untuk tahu apa yang ditulis itu, sehingga mungkin yang membaca juga jadi tahu oh maksudnya seperti ini kata-kata atau kalimat-kalimat ini. Dan tentunya ini masih seri pertama, di part pertama untuk kebebasan dan kehidupan logika transformatifnya Sobat Ravana. Kita akan ketemu di Rabu depan insya Allah Bapak. Kalau misalnya nanti saya meminta salah satu mahasiswa untuk ngobrol dengan Bapak, boleh ya? Sangat boleh. Iya boleh ya tuh. Jangan boleh. Hanya satu, kalau bisa bener. tiga mahasiswa. Oh iya bener banget itu. Bener Pak, itu satu jadi kebanggaan juga bagi saya kalau mahasiswa ini bisa. Mahasiswa, wow hebat itu. Siap. Kita nanti insya Allah minggu depan kita akan ketemu mengupas poin per poin ini. Kenapa sih Pak harus begini? Kenapa sih Pak ini maksudnya apa? Kan boleh ya Pak ya seperti itu. Boleh. Oke, Sobat Ravana, kita cukupkan dulu untuk kesempatan kali ini. Part pertama pembuka kita di bahasan 99 logika transformatif, refleksi diri sebagai optimalisasi peran kehidupan, sebuah buku terbaru dari Bapak Rektor Yayan Sorong, Bapak Dr. Hamzah MAG. Kita pamit ya Pak. Oke, kita boleh pamit. Pak, kita pamit. Ya, Oke. Ada sesuatu yang ingin Bapak sampaikan lagi? Belajar terus, perbaiki niat, berbuat baik, Anda selamat. Nah, amin ya rabbal alamin. Sehat selalu Pak. Kita ketemu minggu depan ya Pak ya. Oke, terima kasih dan mohon maaf untuk segala kekurangan di hari ini. Terima kasih juga untuk seluruh kru yang sudah bertugas. Apresiasi terdalam untuk seluruh kerja keras sampai podcast ini bisa jalan sampai sejauh ini. Saya Riani Nur pamit. Saya Hamzah Heria, terima kasih untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kak. Assalamualaikum Ade. Waalaikumsalam Kak. Ini Ade lagi bikin apa Kak? Kita lagi buat vlog Kak, buat lomba literasi digital yang diadakan oleh Kementerian Agama. Wah, kan terkosong baru sekarang Kak kelas berapa ini? Tentu kan kelas 3 3 Kakak.
Oh, kelas 3 SMA. Iya. Oh. Nanti adik-adik mau lanjut kuliah di mana? Kalau saya sih pengennya kuliah di Pulau Jawa ya kak. Kalau saya mungkin Sulawesi kak Pak. Kalau saya di Papua saja karena saya orang asli Papua. Saya bangga dengan Papua, jadi saya kuliah di Papua saja. Papua. Baru kakak dong kuliah di mana? Kalau kita kuliah di IAIN Sorong. Oh, berarti di kampusnya kakak ini belajar keagamaan aja. Oh, terada deh. Kita punya kampus di IAIN Sorong dan PTKIN seluruh Indonesia itu tidak hanya diajarkan tentang keagamaan saja, tapi juga diajarkan tentang kesenian, kebudayaan, broadcasting, dan juga nge-vlog seperti kami ini. Oh, begitu. Baru bagaimana ya kak cara masuknya PTKIN? Jadi kalau buat masuk PTKIN itu adik-adik bisa mendaftarkan diri untuk ujian di SPAN PTKIN. SPAN PTKIN itu apa kan? Nah, SPAN PTKIN itu merupakan seleksi prestasi akademik nasional yang menggunakan nilai rapot dan prestasi adik-adik semua toh. Nah, itu juga buat masuk ke perguruan tinggi keagamaan Islam negeri, dan itu diadakan serentak di seluruh Indonesia untuk calon mahasiswa baru seperti kami ini. Oh iya kak, cara daftarnya gimana kakak? Nah, jadi buat mendaftarkan SPAN PTKIN itu mudah deh, bisa dengan cara online, dengan mendaftarkan diri di website atau di aplikasi SPAN PTKIN. Untuk info lebih lanjutnya, adik-adik bisa mendatangi PTKIN terdekat. Kalau misalnya kita kan lagi di Sorong ini, berarti PTKIN terdekat ada di IAIN Sorong. Oh kak, berarti saya ini bisa daftar di PTKIN di Pulau Jawa ya? Oh, sangat bisa deh, karena di SPAN PTKIN itu ada 3 kampus. Tapi yang paling utama itu yang paling terdekat sama kalian toh. Terima kasih ya kak atas infonya. Oh iya, sama-sama adik. Oh iya, ini kakak ada 3 brosur nih buat kalian. Sebetulnya bisa menambahkan minat adik-adik toh buat daftar di PTKIN. Iya, sama-sama. Kalau gitu kita duluan ya. Oh iya kak. Assalamualaikum. Alhamdulillah sudah. Kamu gimana? Semangat ya. Assalamualaikum kak. Salam. Kakak masih ingat itu kak? Oh iya, kalian siswa SMA 1 kan? Iya, betul. Wah, kalian sudah di mahasiswa yang Sorong ya? Iya kak. Kelas lain buat kakak dong yang berikan kita informasi tentang jalur SPAN PTKIN. Iya, sama-sama deh. Oh iya, kamu tahu yang satu gimana? Oh, teman yang satunya di Pulau Jawa kak, tapi lewat jalur SPAN PTKIN juga. Wah, alhamdulillah. Oh iya, kalian yang menang lomba tarian tingkat nasional kan? Iya kak. Wah, kalian hebat ya. Iya, makasih Selamat. Kasih banyak. Kalau gitu kita duluan ya. Iya kak, hati-hati. Iya. Selamat ya. Iya. Kamu tara kosong baru bagaimana sampai kamu bisa juara tarian tingkat nasional ini? Alhamdulillah juga, tentu tak menyangka tuh bisa menang dalam lomba tarian ini. Karena pas SMA itu kita sudah sering ikut-ikut lomba juga, khususnya lomba-lomba tarian adat Papua tuh. Nah betul, kita di SMA itu kita memiliki bakat yang kuat. Jadi kita masuk mendaftar melalui jalur SPAN PTKIN. Oh, kamu dong masuk di IAIN Sorong ikut jalur SPAN PTKIN nih? Iya betul, PTKIN kan tentang bagaimana cara kita untuk mengembangkan kita punya bakat dan minat tuh. Ih, kita nggak terasa salah masuk kampus yang Sorong nih. Iya betul. Oh, oke. Kita mulai rekam video ya. Ayo, siap. Kamera siap. Siap. Hitungan mulai dalam 3, 2, 1, action. Adik-adik, kakak-kakak dong semua jangan lupa daftar di PTKIN seluruh Indonesia melalui jalur SPAN PTKIN. Tempo datang ke PTKIN terdekat di kotamu.